Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah memenuhi undangan saya dalam bimbingan kelompok hari ini. Dan untuk memulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita masuk untuk tema kali ini. Untuk bimbingan kelompok hari ini kita tetap masih memakai tentang bullying ya. Jadi bimbingan kelompok hari ini kita menggunakan materi bullying. Di tahap awal ini nanti akan saya sharekan tentang PowerPoint-nya untuk dipelajari, kemudian nanti ada sesi diskusi. Sebelumnya mungkin bisa berkenalan dulu dari Mas Fergian, monggo berkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Fergian, alamat saya Tegir, Kelas berapa, usia Mas? saya baru. Kenapa? Kelas berapa? Oh, saya kelas 3. Jurusan? Kelas 3 lulusan Jurusan? TKJ. Jurusan TKJ. Ya, oke, terima kasih. Mas Sodikin, silakan perkenalkan diri. Alamat saya Garit. Saya dari kelas 3 jurusan TKR. Ya. Terus Mbak Yuliha, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuliha dari kelas 11 akuntansi C. Ya, yang terakhir itu ada Mas Endar karena audionya bermasalah dari kelas 11 TKJ ya. Oke, kita mulai. Yang pertama akan saya sharekan ini tentang materi bullying. Jadi bullying, apa sih itu bullying? Jadi dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, bullying ini bisa diartikan sebagai perundungan, ya, atau dalam arti yang bisa lebih umum, bullying ini adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain, ya. Jadi intinya di sini adalah memanfaatkan kelemahan orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu, ya. Jadi yang lebih condong lagi, bullying ini adalah untuk merendahkan orang lain, ya. Kemudian jenis-jenis bullying, ya, ada 3 jenis. Ada bullying fisik, ada bullying psikologis, dan ada bullying online atau cyberbullying, itu yang terbaru. Kalau di literatur lain itu ada 4 jenis, ada bullying fisik, ada bullying verbal, ya, kemudian ada psikologis dan online. Intinya sebenarnya hampir sama, cuma saya rangkum menjadi 3 ini. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ada bullying fisik atau kontak yang dilakukan secara fisik, ya, pembulian terhadap seseorang, perundungan terhadap seseorang menggunakan fisik, ya. Yang di sini efeknya adalah mengakibatkan sakit fisik, kemudian cedera atau penderitaan lain yang secara fisik, ya. Contohnya itu di gambar itu, ya, ada gambarnya, jadi seseorang yang dipukul dan lain sebagainya. Bahkan mungkin yang candaan ya, sempat ada berita juga, bercanda kursinya ditarik kemudian akhirnya jatuh dan mengakibatkan lumpuh, itu juga bullying. Yang kedua, bullying psikologis. Jadi penindasan yang menimbulkan trauma psikologis, ketakutan, depresi, kecemasan atau stres, ya. Selain itu juga menimbulkan kegalauan atau gusar, ya. Ini psikologis. Efek lain dalam bullying psikologis ini dalam hal kecemasan, kalau kecemasan ini tidak diatasi, maka seseorang itu yang mengalami bullying itu bisa mendapatkan penyakit yang disebut sebagai psikosomasi, ya, atau psikosomatik. Mungkin ada yang bisa memahami psikosomatik ini apa?
Ada yang sudah ngerti di psikosomatik? Masih belum. Masih belum. Oke, nanti saya jelaskan ya. Yang terakhir, Siap, bullying Pak. online. Jadi penindasan yang dilakukan melalui media online berupa kata-kata, penghinaan, dan lain-lain yang menimbulkan efek psikologi mendalam. Ini juga sudah banyak terjadi, bahkan sampai menimbulkan kepada kasus bunuh diri ya, karena tidak sanggup untuk menerima pembulian, bahkan sampai merasa malu dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam permasalahan seperti ini? Ini yang harus kita lakukan, yaitu stop bullying, ya, dan don't bully, be a friend, ya. Kita stop lah dari sekarang. Jangan sampai kita membuli orang lain. Kita berupaya untuk tetap menjadi teman bagi seseorang. Saya ulangi tadi untuk psikosomasi. Psikosomasi ini adalah kecemasan yang berlebihan dari seseorang dan akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit yang nggak jelas. Jadi orang itu merasakan seolah-olah sakit, ya, tapi dia sebenarnya nggak sakit. Gitu. Itu karena hal kecemasan-kecemasan yang tidak beralasan, ya, kecemasan yang berlebihan. Oke, sampai di sini bisa didiskusikan bagaimana bullying ini sebenarnya bagaimana. Gitu. Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan lebih dahulu? Yang lain bisa di-off-kan dulu, yang memberikan tanggapan bisa angkat tangan, kemudian menyalakan audionya. Silakan, dari siapa yang memberikan? Mas Sodikin mungkin memberikan komentar dulu. Kita berdiskusi di sini. Saya harap aktif ya. Bisa aktif berdiskusi. Silakan Mas Sodikin memberikan tanggapan. Belum? Mas Jainal mungkin bisa memberikan tanggapan tentang bullying ini. Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Tanggapan saya sih tentang ini tanggapan yang gimana ini? Kita diskusikan tentang bullying ini. Silakan. Sama punya tanggapan apa? Iya, tadi yang akhir sih tadi, yang apa namanya, yang kurang sakit, Psikosomasi. yang beralas apa? Itu. Nah itu sih pernah saya mengalami hal itu. Jujur saya pernah dalam kondisi hal itu karena ada beberapa tekanan. Terus ya gitu, ngerasa sakit, ngerasa nggak enak badan, cuman diberita ya nggak sakit apa gitu. Oke, pernah mengalami berarti ya untuk psikosomasi ya? Malah pernah mengalami hal itu. Kalau boleh tahu kecemasannya apa Mas yang mengakibatkan psikosomasinya? Ya ada masalah lah Pak, gitu Pak. Ada beberapa Bukan masalah bullying ya? Masalah bullying ada sih. Masalah bullyingnya itu gini. Dari apa namanya? Ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ceritakan kan? Nggak apa-apa. Nah, Oh ya, sebentar. kan memang, Sebentar Mas Jainal. Saya lupa tadi menyampaikan ya bahwa apapun yang kita bahas di sini nanti ini tidak akan keluar dari kelompok ini ya. Jadi jangan disampaikan kepada orang lain. Ada 4 asas yang harus kita anut. Yang pertama adalah asas kerahasiaan ya. Jadi apapun yang kita bahas di sini jangan sampai keluar dari kelompok. Kemudian yang kedua asas keterbukaan ya. Terbuka saja, tidak perlu takut. Yang ketiga kesukarelaan ya. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun untuk mengungkapkan di sini. Yang terakhir adalah asas normatif ya. Jadi norma-norma yang ada di masyarakat tetap kita anut ya. Monggo dilanjutkan Mas Jainal. ya
Bullying sih ini Pak dari omongan tetangga sih sebenarnya Pak. Jadi ya kan emang saya sendiri kan dari keluarga yang ya, tidak begitu mampu lah gitu. Terus saya sekolah di SMK, terus bilangnya di SMK kali itu lulusan ya sekolahnya di mana gitu. Maksudnya kerjanya mungkin ya paling tinggi dengan gaji C atau malah apalah sih sempat ya jengkel sempat itu yang malah membuat motivasi tersendiri. Oke, terima kasih. Mas Fergian mungkin bisa memberikan masukan untuk diskusi. Oke. Jadi tentang soal bullying. Ya. Bullying itu tentang ya penindasan terhadap seseorang yang sekiranya lemah menurut mereka, yang sekiranya dia itu tidak bisa melakukan apapun. Jadi seperti orang yang sekiranya mereka itu gimana kalau jelasin ya? Korban ini sebenarnya ingin berteman dengan mereka, itu ingin sekali. Hanya saja mereka tidak mengerti. Si korban ini juga pendiam dan tidak tahu cara untuk berteman itu bagaimana. Beda seperti kita yang biasanya langsung, hai bro, hai sobat, kita beda. Gak seperti itu. Kan kadang diem gitu, cuma lihat gitu. Akhirnya orang lain itu menganggap bahwa dia itu seperti orang aneh. Nah, disitulah terjadi bullying. Soalnya saya sendiri adalah korban bullying mulai dari kelas SD sampai SMP kelas 3. Pas SMK saya menemukan banyak teman, saya mengerti cara untuk berteman, dan karena dari situ saya mendapat bimbingan dari salah satu orang teman. Kalau ingin berteman silakan berteman, nggak perlu berdiam-diam, nggak perlu nunggu mereka untuk melakukan kontak sama kamu, nggak perlu. Intinya kalau berteman ya udah samperin, lakukan sesuatu hal yang positif di depan mata mereka sehingga mereka itu menganggap kita itu nggak aneh, bahkan nggak lemah di mata mereka. Seperti itu dari kejadian saya. Oke, jadi saya ambil kesimpulan bahwa orang yang dibully itu kebanyakan yang dianggap aneh ya. Iya. Dan dianggap lemah ya. Oke, Mbak Yuliha bisa menyampaikan pendapat? Sudah, kayaknya pendapatnya semuanya sudah disampaikan dari Kak Zainal, disampaikan sama Kak Ferdian. Jadi kalau misalnya disampaikan lagi, membuang-buang waktu. Oke, kalau gitu saya balik pertanyaannya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk stop bullying? Pendapatnya bagaimana? Untuk saya? Ya. Kalau dari saya untuk mengatasi ini harus lebih percaya diri, lebih menghargai orang lain, dan tidak egois. Oke. Sampun? Sudah? Sampun? Oke. Sudah. Mas Sodikin mungkin bisa memberi masukan untuk stop bullying bagaimana menurut Anda? Ya, menurut saya mungkin bagi korban bullying mungkin kita perlu membuat sesuatu organisasi atau sebuah kelompok yang untuk mengajak para korban bullying untuk lebih diberi wawasan atau suatu hal yang setidaknya membuat mereka tuh setelah dibully itu bukan mentalnya bukan tambah down, tapi mereka akan dibuat untuk berusaha untuk menguatkan mental mereka dan untuk memperkuat percaya diri mereka. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Dan bisa diambil kesimpulan ya? Ada yang bisa ngambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas? Mas Fergian? Intinya korban bully itu harus kita yang peduli, Pak. Soalnya mereka itu nggak tahu cara gimana untuk seperti kita itu nggak tahu. Jadi kita harus lebih care terhadap lingkungan. Semisal ada orang yang ada di pojok itu sendirian atau apa, kita ajak berteman, kita ajak berkumpul-kumpul bersama.
Walaupun memang pembicaraan kita agak nggak nyambung sama dia, soalnya kan orang pendiam sama orang yang aktif itu beda. Dari suku kata dan tata bicaranya itu beda. Jadi kita harus ya saling beradaptasi satu sama lain. Nanti kelamaan itu nggak bakal ada lagi seperti bullying-bullying itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir dari saya mungkin bisa diawali dari Mas Ferdian. Gimana Iya, Pak. menurut Samen dengan konseling seperti ini? Menurut saya dengan konseling seperti ini kita bisa memecahkan masalah bullying ini secara bersama-sama. Kita juga bisa bertukar pendapat satu sama lain. Jadi kita bisa memudahkan masalah tersebut dan mengurangi angka bullying. Walaupun tidak besar, kita harus mengurangi. Ya. Senang nggak kira-kira mengikuti konseling seperti ini? Senang. Seandainya dilakukan lagi? Siap. Boleh saja. Boleh. Iya, Mas boleh Sodikin? saja. Mas Sodikin, monggo. Ya mungkin konseling seperti ini kita mungkin nggak perlu lagi keluar rumah, jadi karena sekarang juga kondisinya sekarang COVID, mungkin dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan materi yang lebih baik walaupun tanpa harus keluar rumah. Oke, terima kasih Mbak Yuliha. Senang pastinya, terus juga efisien sama waktu, tenaga. Jadi yang kalau biasanya harus ngumpul, masih harus pakai kendaraan, kalau sekarang cuma diem di rumah, di kamar. Tergantung kalau mau pakai wifi di luar ya harus keluar. Tapi tetap senang. Oke, Mas Zainal, gimana? Ya seperti yang teman-teman bilang tadi, ya apa ya, konseling seperti ini banyak memberikan manfaat sih dan juga memberikan efisien waktu. Jadi semuanya ya bisa terselesaikan dengan mudah. Coba. Oke, terima kasih. Coba terakhir Mas Hendrar mungkin bisa masuk audionya. Tetap nggak bisa ya. Oke, terima kasih sudah bersedia dan aktif di konseling ini ya. Untuk menutup ya, sekali lagi jargonnya kemarin masih ingat ya. Stop bullying dari sekarang, oke? Kita lakukan 1, 2, 3. Stop bullying dari sekarang. Oke ya, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.